Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara, setiap orang percaya diperintahkan untuk berdoa. Bagi sebagian orang, berdoa merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Ada yang merasa kurang yakin, takut, juga ragu akan apa yang ia katakan. Ada juga yang merasa tidak berharga di mata Tuhan karena hidup yang dijalaninya. Mereka merasa tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ada pula yang terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Jadi banyak alasan kenapa seorang tidak bisa dan tidak mau berdoa. Kalau kita melihat diri sendiri dulu untuk menjadi sempurna sebelum datang pada Tuhan, maka kita tidak akan pernah datang padanya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan hidup kita hanya dapat dilihat melalui kesempurnaan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Namun hal yang paling penting yang menghalangi seorang untuk dapat berdoa adalah ia tidak mengenal atau tidak mengerti akan firman Alkitab. Kenapa demikian? Semakin seorang mengenal dan mengerti firman, semakin ia mengenal Allah. Dan semakin ia mengerti akan kebenaran, dan semakin ia dapat berdoa. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Yohanes pasal 17 ayat 1-10 tentang doa Yesus Kristus. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yohanes 17 ayat 1-10. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudaraku, ini adalah doa Yesus yang dia panjatkan kepada Allah Bapa di saat-saat terakhir sebelum dia disalibkan. Yesus mengasihi murid-muridnya. Banyak sekali yang dapat kita pelajari dari pasal ini. Saat ini, saya ingin berbagi dua hal yang penting yang nanti saudara dapat renungi secara pribadi. Yang pertama, ayat 1-5. Yesus mengafirmasikan tentang kemuliaan salib, dan dia menyatakan akan kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah kehidupan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya di dunia ini dan di masa kekal. Bersumber pada Allah yang dijalani dengan iman, damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus. Suatu kehidupan yang memenuhi kehendak dan panggilan Allah untuk berjalan dalam terangnya.
Saudara, doa ini juga menunjukkan hubungan antara Yesus dan Allah Bapa dalam kesatuan Tritunggal yang saling mempermuliakan. Yesus telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Allah Bapa untuk dijalaninya sampai pada waktu dia akan disalibkan pada waktu itu. Doa ini juga menunjukkan keindahan persekutuan Allah Bapa dan Allah Anak. Perlu dimengerti dengan benar bahwa ada hubungan cinta kasih yang terjalin dalam Tritunggal. Roh Kudus pun menyertai dan menguatkan Yesus di saat-saat akhir ini. Dalam kehidupannya di dunia ini, Yesus telah menunjukkan Allah Bapa pada murid-muridnya, sehingga mereka mengenal Allah di sorga. Pada saat dia diangkat di kayu salib, maka Allah Bapa akan dipermuliakan. Karena pada saat itu rencana Allah yang besar akan keselamatan umat manusia akan dipenuhi. Yaitu rencana untuk membawa saya dan saudara kembali pada Tuhan dari kehancuran akan dosa yang pada suatu saat telah memisahkan kita dari Allah Bapa. Yang kedua, ayat 6-10. Doa Yesus menjelaskan bahwa orang-orang percaya yang mematuhi firman adalah hadiah Allah Bapa yang diberikan pada Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil Allah Bapa. Yesus juga berdoa bagi murid-muridnya yang akan menghadapi tantangan dalam perjalanan iman mereka, agar Allah Bapa melindungi dan menguatkan iman mereka. Saudara dan saya adalah milik Yesus, dan kita haruslah hidup patuh pada firman. Kita harus berpegang kuat pada kebenaran firman Allah, agar hidup kita pun tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Untuk berpegang kuat pada firman dan bertumbuh dalam iman bukanlah hal yang mudah, saudara. Cobaan dan tantangan akan terus ada. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus yang melindungi kita dan menyertai kita. Saudara harus terus memohon kekuatan setiap hari. Saudara seiman, apabila saudara terus baca pasal 17, telah dituliskan bahwa doa Yesus ini tidak hanya terbatas untuk murid-muridnya saat itu, namun juga untuk orang-orang percaya yang akan dipanggil Allah di dunia ini, termasuk saya dan saudara. Bagaimana pengaruh akan doa Yesus ini bagi saudara? Pengertian apa yang saudara dapatkan saat ini? Silakan saudara renungi baik-baik. Dan bagi saya pribadi, hal ini begitu menguatkan iman. Yesus sebagai imam agung bagi orang-orang percaya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan tentang Yesus yang berbunyi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Satu hal yang benar-benar menyentuh hati saya, saudara, pada saat saya membaca pasal ini adalah kasih Yesus pada pengikutnya dan pada mereka yang akan datang pada Dia sebelum mereka dilahirkan. Mereka yang akan dipanggil oleh Allah Bapa di sorga, di dunia ini. Dan Yesus telah berdoa bagi mereka. Ayat 9 mengatakan, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mari saudara, mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus berdoa untuk kita. Mari berterima kasih akan segala kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Dan kita adalah hadiah Allah Bapa untuk Yesus Kristus. Karena kita percaya dan patuh pada firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kudus dan setia. Kembali kami datang padamu Bapa untuk mengucap syukur atas segala kasih dan pengampunan-Mu Bapa. Hati kami dipenuhi dengan damai sukacita dan cinta kasih yang dalam. Engkau telah memanggil kami untuk datang padamu
dan Engkau telah memberikan kami pada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu Allah bagi kami, yang tidak pernah berkesudahan dan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang agung, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan, dan apabila ada dari saudara yang perlu bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui email yang tercantum pada video ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali minggu depan.